Halo semuanya, coba bayangin bentar, Anda sekarang lagi berdiri persis di depan sebuah peluang emas. Sebuah program skala nasional yang menjanjikan perputaran uang yang luar biasa banget setiap harinya. Ya, apalagi kalau bukan program makan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut MBG. Banyak banget kan pengusaha catering dan penyedia makanan yang sekarang lagi rebutan pengen ikut karena ya siapa sih yang nggak tergiur sama pasar sebesar ini. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita ikut-ikutan latah melompat ke euforia ini, mari kita bedah bareng-bareng materi ini. Di sesi bedah panduan ini, kita akan bahas hal-hal krusial supaya Anda benar-benar siap dan nggak malah buntung di akhir. Pertanyaannya sekarang, siapkah Anda mengambil peluang MBG ini? Kedengarannya simpel ya. Saat ini, MBG itu benar-benar udah kayak fenomena gold rush alias tambang emas di dunia kuliner. Antusiasmenya gila-gilaan, dan itu wajar banget. Seolah-olah ini tuh tiket instan buat dapat untung gede dan bikin bisnis langsung meroket. Bayangin aja, siapa sih yang nolak dapat pesanan ribuan porsi tiap hari? Tapi, antusiasme aja tuh nggak cukup buat ngebangun pondasi bisnis yang kokoh. Kita harus benar-benar ngulik lebih dalam. Apa aja sih yang beneran dibutuhin buat bisa dengan mantap bilang, ya saya siap. Nah, masalahnya, banyak banget nih pemula yang masih kejebak sama miskonsepsi besar. Ekspektasinya tuh biasanya gini, saya kan biasa masak buat hajatan 500 porsi. Program ini mah cuma urusan masak banyak aja tiap hari, pasti gampang lah untungnya. Tapi realitanya siap-siap aja menghancurkan ilusi itu. Ngurusin dapur komersial raksasa setiap hari itu sama sekali bukan rutinitas masak biasa loh. Ini udah masuk ke ranah manajemen logistik tingkat tinggi yang super kompleks. Kalau nggak hati-hati, boro-boro dapat untung besar yang menanti malah resiko kerugian finansial yang bisa bikin modal ludes dalam sekejap. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita nyata di lapangan alias kompleksitas tersembunyi dari bisnis MMBJ ini. Kalau ada yang masih mikir kita bisa bertahan cuma modal dapur seadanya dan niat doang, mending kita mikir ulang deh. Tanpa sistem operasi yang kuat dan partner yang benar, risiko dapur berhenti di tengah jalan tuh tinggi banget. Bisnis MBG ini benar-benar matahin anggapan kalau catering itu urusan gampang. Ini tuh bukan cuma soal masak, ini udah soal rantai pasokan dan manufaktur. Prosesnya panjang banget, dari nerima bahan, milah-milah, pengolahan, sampai ke pengemasan. Dan semuanya itu kejar-kejaran sama tenggat waktu yang nggak bisa ditawar. Jam 11 siang makanan mesti nyampe, ya jam 11.30 makanan harus di sana. Nggak ada tuh kompromi. Kita butuh tim yang super solid dengan sistem operasional yang jelas banget. Plus distribusi yang rapi jali, biar makanan tetap fresh di jalan. Butuh satu aja mata rantainya, kelar di operasional hari itu. Jadi ini dia nih poin krusialnya. Konsistensi adalah kunci utama. Kalau di bisnis catering biasa, mungkin kita bisa bikin klien kagum dengan masakan luar biasa di satu acara nikahan. Tapi di program MBG ini, kita nggak dituntut untuk masak enak satu kali aja. Kita wajib nyajiin makanan dengan standar nutrisi, porsi, dan rasa yang sama persis setiap hari. Senin sampai Jumat berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Coba bayangin, kalau hari ini ayamnya lezat, tapi besok mendadak hambar atau porsinya menyusut, wah kepercayaan pihak penyelenggara dan penerima manfaat bisa langsung runtuh detik itu juga. Selain urusan dapur, ada juga jebakan-jebakan tersembunyi soal uang yang bisa mematikan bisnis Anda. Pertama soal hitung-hitungan biaya. Salah ngitung bahan baku, bumbu, gas, sampai tenaga kerja, walaupun selisihnya cuma 100 perak per porsi, bisa jadi kebocoran duit yang raksasa loh kalau dikali ribuan porsi selama sebulan. Kedua, ini yang paling sering bikin pengusaha jatuh, jebakan supplier murah. Awalnya senang dapat harga miring, tapi pengirimannya telat melulu atau kualitas bahannya busuk, hancur dia semua jadwal produksi. Intinya, MBG ini bukan tempat buat nyari cuan instan terus kabur ya, ini komitmen bisnis jangka panjang yang butuh pondasi sekuat beton. Lanjut ke bagian kedua, kesalahan fatal pengusaha catering. Kita bakal bahas penyebab utama kenapa banyak yang gagal di program MBG ini. Tahu nggak? Belajar dari kegagalan orang lain itu cara paling murah buat jadi sukses. Coba perhatiin pola repetitif dari kegagalan ini deh. Mulai tanpa rencana yang matang, akibat instannya pasti kekacauan operasional. Dapur bakal kayak kapal pecah. Terus, milih supplier cuma asal harganya murah. Siap-siap aja, gagal produksi gara-gara bahan telat atau nggak layak pakai. Nggak ngebangun sistem kerja yang jelas. Yang ada cuma pemborosan bahan baku besar-besaran. Dan yang paling fatal dari semuanya, ngabaikan kontrol kualitas demi ngejar kuantitas. Kalau udah gini, akibat akhirnya udah pasti, kontrak MBG Anda bakal melayang. Sesederhana itu. Dan inilah ujung dari rentetan kesalahan tadi. Kalau kita maksa terjun padahal benar-benar belum siap, kita nggak cuma sekedar kehilangan kesempatan loh. Kita bakal berhadapan sama kerugian finansial yang nyata. Modal beneran hangus. Belum lagi komplain keras dari pelanggan dan penyelenggara yang bakal datang tiada henti. Dan Anda tahu sendiri kan, di dunia kuliner, begitu kepercayaan itu hilang secara total, nama baik kita bakal susah banget. Bahkan hampir nggak mungkin buat dipulihin lagi.
Ini bukan niat nakut-nakutin, tapi ini realita pahit yang kejadian tiap hari di lapangan. Tapi tenang, kita masuk ke bagian ketiga sekarang. Langkah persiapan anti gagal. Ini dia blueprint menuju kesuksesan MBG Anda. Kabar baiknya, semua risiko ngeri yang barusan kita bahas itu bisa ditekan sampai ke titik terendah. Yuk, kita ubah rasa takut jadi kekuatan. Ini dia 6 langkah krusial yang bakal jadi kompas kesuksesan Anda. 1. Riset dalam-dalam soal sistem MBG ini. 2. Bikin rencana operasional yang matang banget dari jam penerimaan barang sampai rute distribusi. 3. Hitung semua biaya sampai ke satuan terkecil. 4. Nah, ini penting banget. Pilih supplier yang beneran terpercaya, bukan cuma murah. 5. Bangun tim dapur yang disiplin. Dan ke-6, wajib banget lakuin uji coba atau trial run buat nemuin celah sistem sebelum programnya beneran jalan penuh. Percaya deh, dengan 6 pondasi ini, kemenangan udah di depan mata. Dan ini membawa kita ke bagian keempat. Sekaligus klimaksnya, kunci sukses ada di supplier yang tepat. Ini adalah keputusan bisnis paling penting buat dapur Anda. Dari semua langkah persiapan tadi, ada satu titik tumpu yang benar-benar nentuin nasib operasional harian kalian. Keputusan paling vital itu ternyata bukan soal nyewa koki mahal atau beli alat super canggih, tapi siapa urat nadi pasokan bahan baku kalian. Bayangin aja stresnya tiap subuh kalau mitra pasokan kalian bermasalah. Nunggu sayur nggak datang-datang padahal waktu terus mepet, atau dikirimin daging yang udah berbau. Wah, itu mimpi buruk habis. Sebaliknya, coba rasain ketenangan pikiran kalau bahan segar selalu datang tepat waktu sebelum tim mulai kerja. Operasional pasti jalan mulus banget, bagaikan mesin yang terawat. Supplier yang baik itu bukan cuma tempat jualan, mereka itu tulang punggung bisnis kalian. Jadi pertanyaannya, ngapain ambil risiko hancur sendirian kalau kalian bisa gandeng profesional? Kalau Anda beneran pengen ngejalanin dapur MBG ini dengan aman, terarah, dan pastinya nguntungin, amankan rantai pasok Anda sekarang juga. Jangan nunggu sampai ada masalah yang menghancurkan bisnis Anda. Langsung aja hubungi 0877-2980-4933 atau kunjungi www.suppliermbgterpercaya.com buat dapatin garansi pengiriman on time dan bahan kualitas premium. Ingat loh, bisnis besar selalu dibangun dari fondasi yang kuat dan mitra yang tepat adalah fondasinya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau dapur Anda jadi mesin pencetak untung yang jalan mulus atau sekedar bom waktu yang nunggu meledak setiap subuh? Pilihan ada di tangan Anda.